Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yakni kita selalu berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam setiap kesempatan khutbah Jumat, pasti khutib menyampaikan seruan untuk meningkatkan ketakwaan, karena memang terkait dengan perintah takwa ini menjadi salah satu rukun di dalam khutbah Jumat. Takwa merupakan prestasi yang harus kita ukir setelah kita semua memiliki potensi rohani yang namanya keimanan, lalu kita tingkatkan dengan prestasi rohani yang namanya ketakwaan, sehingga potensi rohani kita yaitu keimanan kita dapat meningkat. Di dalam setiap khutbah Jumat ada di antara kita di mana setiap momen khutbah itu betul-betul dapat memperingatkan diri kita. Tetapi ada juga di antara kita yang mana sholat Jumat itu menjadi ritual yang sebatas seremoni belaka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam setiap seminggu sekali, yaitu dalam setiap khutbah Jumat, kita selalu diingatkan dan khatib juga mengingatkan pada dirinya sendiri, karena peringatan itu insya Allah ada manfaatnya buat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ketika ada salah seorang muslim yang diingatkan akan jalan kebaikan lalu ia mengikutinya, maka hal ini menunjukkan bahwa hatinya sesuai dengan fitrah. Tetapi jika ada seorang yang beriman, seorang muslim sudah diingatkan akan kebaikan tetapi hatinya tidak bergeming, maka di sini ada fitrah yang tertutupi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ.
yang terjemah maknanya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam yaitu manusia dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka anak Adam menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Hal demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah atau tidak mengetahui tentang hal ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayat ini memberikan informasi bahwa setiap Bani Adam, seluruh manusia apapun agamanya, apalagi ia seorang muslim, maka ketika di alam arwah, ketika di alam rahim dulu, ia telah diambil kesaksian oleh Allah, alastu birabbikum, dan semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ini adalah sebuah gambaran fitrah yang sangat suci, di mana cahaya kebenaran itu pasti terpancar di dalam diri kita. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terkadang hati kita terkotori oleh perilaku-perilaku kita, kemaksiatan-kemaksiatan kita, sehingga fitrah itu kurang begitu terpancar di dalam batin kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka disinilah tugas kita adalah bagaimana kita mampu dan bagaimana kita berusaha untuk selalu mengasah mata hati kita, sehingga kebenaran itu selalu akan terbisikkan secara otomatis di dalam diri kita. Karena memang di dalam diri kita Allah menganugerahkan dua potensi, wahadainahun najdain, yaitu potensi kebaikan dan juga potensi untuk berbuat jelek. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang sejak awal, bahkan sejak kecil, mungkin orang tua menyiapkan anaknya untuk menjadi ini dan itu, dan tentunya sebagai orang tua kita menyiapkan fisik yang baik. Tetapi sesungguhnya yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan generasi-generasi ini terkait dengan aspek ruhani. Hal ini ada satu isyarat yang dapat kita ambil di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di dalam surat Al-Falaq, di sana dinyatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan seterusnya. Yang mana terjemahnya adalah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara waktu subuh. Di sini Allah disebut sekali, yaitu dengan sebutan birabbil falaq, yang kemudian kita memohon perlindungan dari hal-hal yang sifatnya di luar diri kita, yaitu dari kejahatan makhluk yang kemudian dirinci ada 3 hal. Dan kemudian jika kita lihat di dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Di sini kita memohon kepada Allah dengan menyebutkan 3 kali. Yang pertama yaitu a'udzu birabbin nas, yaitu Tuhan yang mengatur atau yang memelihara manusia. Malikin nas, raja manusia atau Tuhan yang merajai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia atau Tuhan yang disembah oleh manusia. Dan kita menyebut Allah 3 kali untuk memohon satu perlindungan, yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu terkait kejahatan dari dalam diri kita, baik itu bisikan syaitan maupun bisikan hawa nafsu kita. Maka dari isyarat inilah, maka sesungguhnya yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mampu memanage diri kita, bagaimana kita mampu untuk memohon perlindungan kepada Allah dari ancaman yang paling dalam dan itu terdekat di dalam diri kita, yaitu dari nafsu kita di dalam diri kita. Maka caranya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama yang baik, dengan amaliyah-amaliyah yang baik, dengan selalu mengisi ruhani kita dengan baik, sehingga kita dapat menapaki kehidupan ini selalu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sungguh sangat tepat jika pencipta lagu wajib di Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Wage Rudolf Supratman, beliau ketika menggubah lagu Indonesia Raya
maka yang pertama beliau sampaikan adalah bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang besar, maka yang harus kita bangun lebih dini adalah kita membangun jiwa dan membangun generasi muda kita, dan jiwanya kita isi dengan hal-hal yang positif. Maka insya Allah jika jiwa sudah terisi, maka yang fisik nanti akan mengikuti. Apabila hal ini dibalik, yang fisik didahulukan tapi jiwanya keropos, jiwanya kering, maka hal ini kita akan mengalami kehancuran seiring berjalannya waktu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kita selalu mengasah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan aneka macam ibadah, dan kita berusaha untuk merasakan kenikmatan ibadah tersebut, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita sehingga jiwa kita selalu mudah untuk menerima kebenaran dan mengikuti jalan kebenaran tersebut. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة